kembali dengan saya Muhammad Tajib di channel Kampung Ilmu. Channelnya orang-orang yang tetap istiqomah mencari ilmu. Debatnya orang logis versus debatnya orang ilogis. Ilogis itu dungu pikir, sesat pikir, atau pandir. Debat bukan sabung ayam, tapi kita terlanjur menikmatinya begitu. Kita menunggu ada yang keok, lalu bersorak, lalu mengejek. Hasrat ejek mengejek inilah yang kini menguasai psikologi politik kita. Kita mencari kepuasan dalam kedunguan lawan. Kita mencari kepuasan dalam kedunguan lawan. Sebetulnya debat adalah seni persuasi. Seni yang berisi ajakan, saran, bujukan, imbauan, mempengaruhi secara halus kepada seseorang untuk melakukan suatu hal. Seharusnya ia dinikmati sebagai sebuah pedagogi. Sambil berkalimat, pikiran dikonsolidasikan. Suhu percakapan adalah suhu pikiran. Tapi bagian ini yang justru hilang dari forum debat hari-hari ini. Yang menonjol cuma bagian demagoginya, busa kalimat. Pada kalimat berbusa, kita tak menonton keindahan pikiran. Dalam satu rapat politik, Haji Agus Salim, salah seorang pendiri negeri ini, berpidato memukau. Lawan politiknya datang mengganggu dengan meneriakkan suara kambing. Mbe, mbe. Teriakan itu jelas untuk menghina. Janggut Agus Salim memang mirip janggut kambing. Rapat jadi gaduh, caci maki memenuhi ruangan. Tapi Agus Salim tak terusik. Dengan tenang ia berbicara. Maaf, ini rapat manusia. Mengapa ada suara kambing? Rapat tetap berlanjut setelah gelak tawa meledak. Politik adalah kecerdasan. Politik adalah kecerdasan. Haji Agus Salim tak mengejek balik. Ia hanya memakai otaknya untuk membungkam lawan. Ia memberi pelajaran. Politik adalah pikiran, bukan makian, bukan cacian. Debat versus demagogi. Demagogi adalah ilmu menyiram angin demi menuai bau, yaitu mencari sensasi dalam psikologi massa untuk menikmati kebanggaan diri. Sang tokoh akan mencari penonton demagogis, yaitu mereka yang siap menelan angin, siap berjuang dengan modal angin. Dengan psikologi inilah politik mengepung publik. Demokrasi kita hari ini ada dalam situasi itu. Duel politik tak lagi bermutu. Gagasan dihapus oleh hiruk pikuk ejekan, cacian, cercaan, makian. Sensasi dirayakan, esensi diabaikan. Rasa gagah memenuhi dada ketika ejekan disambut gembira oleh sesama pendukung. Saut menyaut di ruang sosial melambungkan kebanggaan kubu, semacam kedagian massal. Ejekan menjadi obat perangsang politik. Suatu sensasi afrodisiak memompa adrenalin untuk memuaskan politik demagogi. Aku mengejek, maka aku ada. Aku mengejek, maka aku ada. Megalomania di sana, hipokrasi di sini. Dua-duanya kekurangan pikiran. Debator bermodalkan pikiran versus demagog bermodalkan mulut busuk. Negeri ini didirikan dengan pikiran yang kuat, bahwa kemerdekaan harus diisi dengan pengetahuan, tak lagi dibodoh-bodohi oleh kaum pinter dari luar. Karena kebodohan mengundang penjajahan. Kemerdekaan adalah hasil siasat intelektual oleh yang berbahasa maupun yang bersenjata. Politikus dan pejuang tumbuh dalam kesimpulan yang sama, yaitu kemerdekaan adalah tindakan pedagogis. Lihatlah, Panglima Sudirman semula adalah seorang guru, lalu jadi jenderal. Jadi, dari mana kita belajar demagogi? Jadi, dari mana kita belajar demagogi? Kendati suka memanfaatkan emosi massa, Soekarno bukanlah seorang demagog. Ia memang mengumbar retorika,
tapi tetap dalam kendali logika yang kuat. Dalam sebuah pidato lapangan di depan barisan tentara, Soekarno mengucapkan kalimat kurang lebih begini. Saudara-saudara tentara, kalian adalah alatnya negara, dan negara adalah alatnya rakyat. Jadi kalian adalah alatnya alat. Sahabat Kampung Ilmu, Soekarno bukan sekedar retorikanya yang bagus. Soekarno mengucapkannya dalam suatu silogisme. Satu pelajaran logika bagi rakyat. Jadi, dari mana kita belajar mengejek? Tan Malaka memiliki kekayaan metafor. Sultan Syahrir lihai membekuk pikiran lawan debat. Muhammad Hatta bersih dalam berkalimat. Begitu juga yang lain. Pendiri negeri ini tumbuh dalam tradisi pikiran. Pidato Syahrir di Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1947 ketika mempertahankan kemerdekaan disebut oleh New York Herald Tribune sebagai salah satu pidato yang paling menggetarkan. Lalu diplomat Belanda membuat jebakan kepada Dewan Keamanan PBB untuk memilih dengan mengatakan, siapa yang saudara percaya? Mereka, maksudnya orang Indonesia yang diwakili Syahrir, atau orang-orang beradab seperti kami, yaitu diplomat Belanda itu tadi. Ucapan diplomat Belanda ini ditanggapi Syahrir dengan enteng. Katanya, mereka, maksudnya Belanda, mengajukan tuduhan tanpa bukti, ketimbang membantah argumen saya, kata Syahrir. Jadi, debat adalah pelajaran berpikir. Negeri ini dihuni oleh gagasan-gagasan. Karena kita bertemu dengan berbagai pengetahuan mancanegara. Filsafat dan ideologi sudah lama berseliweran dalam pikiran pendiri negeri ini. Rasionalitas dan teosofi beredar luas di awal kemerdekaan. Sastra disuguhkan dalam konferensi. Suatu suasana pedagogis pernah tumbuh di negeri ini. Tapi jejak postkolonialnya hampir tak berbekas kini. Memang ada yang putus dari masa itu dengan periode Orde Baru. Kritisme, teknokrasi pikiran ketika itu melumpuhkan kebudayaan. Birokrasi politik mengefisienkan pembuatan keputusan karena tak ada oposisi. Kritik yang pedas memerlukan pengetahuan yang dalam, sinisme yang kejam dari logika yang kuat. Dua-duanya kita perlukan untuk menguji pikiran publik agar tak berubah menjadi doktrin, agar panggung publik tak dikuasai para demagog. Kita hendak menumbuhkan demokrasi sebagai forum pikiran. Debat adalah metode berpikir ketika dua kubu adu argumentasi dengan nalar sehat. Itulah saat kita menikmati debat sebagai pelajaran berpikir. Suatu pelajaran pedagogis untuk mendidik rakyat dengan pikiran. Titik kritisnya adalah ketika retorika mulai tergelincir. Titik matinya adalah ketika dialektika terkunci. Demokrasi adalah sekolah manusia, bukan arena sabung ayam. Hari-hari ini kita tak melihat itu. Karena busa kalimat memenuhi ruang sosial. Karena busa kekuasaan, busa dendam, busa hipokrit memenuhi ruang publik. Sementara di belakang panggung, para dalang mengatur siasat. Penonton dijebak dalam psikologi terlalu optimis atau terlalu pesimis. Tak ada yang kritis. Tan Malaka pernah memberi nasihat. Kita tak boleh merasa terlalu pesimistis, pun tak boleh merasa terlalu optimistis. Karena kedua perasaan itu akan mudah membawa kita kepada oportunis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Ajib dikutip dari Rocky Gerung dalam majalah Tempo 7 Juli 2014 dengan penambahan dan pengurangan dari saya.